Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syafni Nuraini. NIM saya 1911020017. Saya dari lokal 6 SPIA pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang HAM atau biasa kita kenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat kepada dirinya. HAM berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, sehingga bisa dikatakan bahwa HAM bersifat universal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa macam HAM. Yang pertama, hak untuk hidup atau hak untuk nyaman. Hak untuk hidup atau hak untuk nyaman. Hak untuk hidup di sini bisa dikatakan seperti pada berita-berita yang mengatakan bahwa bayi-bayi yang dibuang begitu saja oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka di sini memiliki hak untuk hidup. Contoh pada hak untuk nyaman. Di sini kita bisa melihat contoh kecilnya. Kita hidup di lingkungan bermasyarakat yang memiliki tetangga. Kita memiliki hak untuk nyaman, yang mana apabila kita memiliki hobi untuk bernyanyi atau karaoke, kita memiliki hak itu. Namun, kita juga harus menghargai hak tetangga kita untuk mendapat kenyamanan tanpa kita ganggu dengan suara kita yang berisik. Sehingga kita bisa mengecilkan suara kita dan tidak mengganggu kenyamanan. Hak nyaman itu sendiri tentunya dilakukan dengan tanda kutip tidak mengganggu. Jadi, hak itu didapatkan sesuai dengan porsinya atau tentunya tanpa mengganggu hak-hak kenyamanan orang lain. Selanjutnya pada poin kedua yaitu hak berekspresi atau hak untuk menyampaikan pendapat. Pada poin kedua ini, hak berekspresi dan menyampaikan pendapat, kita lihat saja contohnya mahasiswa biasanya berekspresi untuk menyampaikan pendapatnya dengan melakukan demonstrasi, seperti menyampaikan pesan-pesan sesuai dan tidak lari dari yang ingin disampaikan. Dilakukan dengan cara tidak anarkis dan dilakukan sebaik mungkin tanpa mengganggu kenyamanan dari orang lain. Kita boleh menyampaikan aspirasi, namun dengan nilai-nilai yang tidak mengganggu atau keluar dari norma. Selanjutnya poin tentang hak memeluk agama. Pada poin hak memeluk agama, sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita memiliki hak asasi manusia, yaitu memeluk agama, dan kita diharuskan memiliki kepercayaan memiliki Tuhan. Jadi, kita di negara Indonesia ini memiliki beberapa macam agama, semisal seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain. Jadi, kita tidak boleh menjudge agama lain sebab kita dilindungi oleh hak untuk memiliki kepercayaan sesuai kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, hak berorganisasi dan hak kesehatan. Hak berorganisasi di sini kita memiliki hak untuk mengikuti berbagai macam organisasi, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umumnya. Hak berorganisasi di sini kita bisa memiliki hak untuk mengembangkan diri kita dalam berorganisasi. Tidak hanya bagi pelajar maupun mahasiswa, di lingkup masyarakat sekalipun juga ada organisasi seperti partai politik. Selain organisasi partai di masyarakat juga sama-sama kita ketahui juga ada organisasi seperti yang untuk ibu-ibunya seperti PKK, dan juga
organisasi seperti Karang Taruna dan lain-lainnya. Hak untuk sehat di sini bisa kita ambil contoh masyarakat menengah ke bawah, mereka memiliki hak untuk sehat juga. Jadi dikarenakan HAM ini milik semua manusia, semua orang, jadi negara pun juga memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi hak sehatnya, yaitu dengan adanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi dengan adanya kartu ini, masyarakat menengah ke bawah dapat melakukan pengobatan dengan baik, meskipun mereka dihambat dengan perekonomiannya. Jadi hak mereka dalam sehat dapat terpenuhi tanpa adanya beban. Ada beberapa landasan hukum HAM. Yang pertama, Pancasila pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 27 sampai dengan 34, dan juga pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 pada tahun 1998. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang hak-hak kita dalam berpolitik. Yang pertama, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Dan yang kedua, hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik. Yang keempat, hak untuk menyampaikan usulan ataupun petisi. Dan yang terakhir, memiliki hak untuk diangkat sebagai penjabat pemerintahan. Tujuan dari HAM ini ialah melindungi orang-orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, menghargai rasa saling menghormati atas sesama manusia, mendorong tindakan yang didasari dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.